record. Nah, oke. Kita kembali nanti sama-sama berdiskusi ya, sama-sama sharing. Mana kameranya kok nggak ada yang nyalain itu? Sama-sama sharing untuk saling memberikan masukan terkait dengan pemahaman teman-teman tentang apa yang dimaksud dengan filsafat sebagai ilmu kritis. Mengapa filsafat itu kemudian dibutuhkan pada semua disiplin keilmuan, termasuk di dalamnya adalah sejarah. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui oleh teman-teman sekalian, karena selama ini kan orang banyak yang punya pemahaman yang negatif terhadap pemikiran kefilsafatan, bahkan terhadap ilmu filsafat itu sendiri ya, Mas Arief ya. Banyak orang, kalau selama ini kalian memahami filsafat itu seringkali negatif atau positif kalau melihat sejarah munculnya pemikiran kefilsafatan. Biasanya gimana? Karena waktu SMA kan kalian belum mendapatkan materi tentang ilmu filsafat, tentang filsafat sebagai pemikiran kritis. Meskipun sebenarnya sejak kecil kalian sudah mulai berfilsafat. Ya kan, sejak SD, sejak SMP, SMA, mungkin teman-teman yang sudah terbiasa untuk selalu berpikir kritis itu sudah mulai melemparkan sebuah pertanyaan-pertanyaan kefilsafatan. Cuma memang mungkin belum mengetahui bahwa ini adalah bagian penting dari cara berfilsafat seseorang. Setiap orang pasti punya kemampuan berfilsafat, tetapi karena sejak awal tidak terasa, tidak terlembaga, sehingga tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari cara berfilsafat. Makanya kenapa seorang filosof di seluruh dunia tidak banyak, ya, tidak banyak, meskipun sebenarnya semua orang ketika berpikir untuk menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang sejarawan, menjadi seorang akademisi, menjadi seorang peneliti, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus melembagakan cara berpikir ini. Ya kan? Banyak orang salah paham terhadap filsafat, apalagi ketika membaca sejarah filsafat ini. Ketika membaca sejarah filsafat, banyak orang salah paham. Dimulai dari misalnya orang-orang yang muncul di era awal abad Yunani kuno, sekitar abad 8 sebelum Masehi, abad 6 sebelum Masehi, itu muncul banyak para filosof yang hadir memberikan sebuah pemahaman yang baru dalam menjelaskan segala bentuk kejadian-kejadian, segala bentuk peristiwa-peristiwa. Para filosof itu kelihatannya berbeda betul dengan cara berpikir orang pada kebanyakan. Ketika orang pada kebanyakan itu berpikir common sense, berdasarkan pengetahuan biasa, maka para filosof tidak pernah puas terhadap penjelasan-penjelasan itu. Maka kemudian mereka melemparkan sebuah jawaban-jawaban yang tidak terduga, melemparkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Karena kemampuan mereka melemparkan sesuatu yang baru, biasanya masyarakat pada umumnya itu kan tidak pernah tidak pernah mudah menerima sesuatu yang baru, apalagi sesuatu yang baru itu kemudian dianggap bertolak belakang atau berbeda secara 180 derajat dengan berbagai pengetahuan yang mereka miliki, sehingga para filosof awal itu kemudian sering dianggap sebagai orang sesat, sering dianggap sebagai orang-orang gila, ya kan, seperti itu kan ya. Sering, kalau kalian baca sejarah sering gitu nggak lihat? Thales, Anaximandros, Thales dianggap penyihir pada masa abad 8. Thales adalah seorang filosof zaman Elea, filosof alam pertama yang mampu memprediksikan kapan gerhana matahari total itu terjadi. Bayangkan itu, abad 8 sebelum Masehi sudah ada seorang filosof yang sudah bisa memprediksikan kapan terjadinya gerhana matahari total itu. Dan itu kemudian ternyata adalah gerhana matahari total purba yang bisa diestimasikan kapan terjadi, sekitar 18 Februari 813 sebelum Masehi, pada saat perang Kuda Troya. Pada saat itu terjadi gerhana matahari total. Pada masyarakat yang masih bersifat mistis di Yunani kuno menganggap bahwa
gerhana matahari total adalah kemarahan dewa-dewi, kemarahan dewa di langit yang memberikan kesan bahwa mereka tidak boleh berperang antar suku. Sehingga di Yunani kuno muncul mitos Kodak Troya itu. Sehingga seolah-olah menganggap bahwa gerhana matahari itu kutukan dewa-dewi itu, kemarahan dewa-dewi supaya orang tidak boleh berperang, saling membunuh itu. Nah, Thales sudah bisa memprediksikan itu. Thales adalah seorang filosof pertama, filosof alam pertama yang sudah bisa memprediksikan pergerakan cuaca dari melihat peredaran bumi saat itu. Nah, ketika Thales memprediksikan itu, maka dia justru dianggap orang gila itu, dianggap sihir gitu, sehingga dia pernah ditangkap sih tidak, tetapi dikucilkan oleh masyarakat. Tetapi justru di kemudian hari ternyata pikiran Thales itu benar. Sokrates misalnya, pada zamannya bahkan Sokrates ketika mencoba melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran baru, ketika dia tidak percaya dengan penjelasan yang sudah ada, apa yang terjadi pada Sokrates di abad 6 sebelum Masehi? Apa yang terjadi pada Sokrates ketika dia mencoba tidak sepakat dengan berbagai pengetahuan yang sudah ada pada saat itu, dan dia melahirkan sebuah pengetahuan baru, cara berpikirnya melahirkan sebuah pemikiran baru. Apa yang terjadi pada Sokrates kira-kira, teman-teman? Disuruh minum racun, Pak, kalau nggak salah. Sama pemerintah. Eksekusi, Pak. Sokrates diapain? Dikasih pilihan. Ya, Sokrates ditangkap oleh Tiranix Yunani kuno, raja-raja Yunani kuno purba saat itu, yang dianggap dia ditangkap dan diadili dan dihukum mati dengan cara minum racun, karena dianggap pemikirannya itu merusak, mengotori, kalau dalam bahasa dulu bid'ah, gitu. Bid'ah intelektual, gitu. Bid'ah intelektual pada masanya, sehingga anak-anak muda teracuni pikiran-pikirannya Sokrates karena mendelegitimasi mitos mitologi, mendelegitimasi pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Bayangkan sebuah pengetahuan yang mapan, yang sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran, tiba-tiba hadir seseorang yang mengusik kebenaran itu. Kira-kira apa yang terjadi pada masyarakat yang tidak siap biasanya? Masyarakat itu kan, apalagi kekuasaan, itu kan egois. Kekuasaan di mana-mana tidak pernah berbagi secara sukarela kepada orang lain. Sehingga kekuasaan itu dianggap dia punya pengetahuan segala-galanya. Tidak boleh pengetahuan itu diusik oleh orang lain di luar kekuasaan itu, ya kan? Sehingga kalau tiba-tiba Sokrates ada seseorang yang melahirkan pemikiran baru, maka orang ini berbahaya. Kenapa berbahaya kira-kira? Karena kenapa dianggap berbahaya? Meskipun ternyata pemikirannya benar. Kan di kemudian hari ternyata pemikiran Sokrates benar atau salah? Benar nggak di kemudian hari? Benar, Pak. Banyak yang benar. Benar. Tapi kenapa kemudian pada masa eranya banyak orang nggak menerima? Termasuk saat ini juga loh ya. Saat ini juga kalau ada sesuatu yang baru, biasanya banyak orang yang nggak menerima. Reaksinya muncul duluan karena merasa bahwa apa yang muncul yang baru itu mengusik kemapanan pengetahuan yang mereka miliki. Masyarakat kan memang nggak usah masyarakat, kekuasaan kan memang egois itu. Sehingga kalau ada sesuatu yang dianggap memberikan sebuah informasi yang baru, maka seseorang yang memberikan informasi itu akhirnya akan menggeser otoritas pengetahuan. Itu yang dikhawatirkan mereka itu. Mungkin mereka tahu bahwa ini benar, tapi kan karena egoisme bahwa otoritas kekuasaan pengetahuan hanya dimiliki oleh orang per orang, maka Sokrates berbahaya ini. Kalau kemudian dia dibiarkan, maka bisa jadi terjadilah pergeseran otoritas kekuasaan pengetahuan, iya kan? Dari kelompok establis, kelompok status quo misalnya, kemudian tiba-tiba bergeser di masyarakat kebanyakan. Nah, ini berbahaya. Maka Sokrates kemudian dihukum mati dengan cara minum racun. Nah, kemudian seorang muridnya namanya Plato yang saat itu menjadi penasihat kerajaan, ya kan? Plato saking pinternya dianggap sebagai penasihat kerajaan, tapi Plato dianggap orang yang punya strategi yang siasat yang luar biasa sehingga bisa digunakan oleh kerajaan. Saat itu bukan Plato, mungkin murid-muridnya Sokrates Sokrates sebenarnya diberi kesempatan untuk bisa melarikan diri untuk mencabut pikiran-pikirannya supaya dia diampuni oleh kerajaan. Apa yang dikatakan oleh Sokrates saat itu? Dia mengatakan bahwa lebih baik aku mati daripada meninggalkan filsafat. Bayangkan, lebih baik aku mati daripada aku meninggalkan kebenaran. Iya kan? Kalau saat ini
Kalau pikirannya sebenarnya dia merasa bahwa pikirannya ini adalah sebuah kebenaran sebenarnya. Ada argumentasinya, ada prinsip cukup alasan. Tapi kalau ketika di hadapan kekuasaan, mau dihukum, biasanya gimana? Iya bersiasat. Nggak ada orang sekarang mencoba sampai mati mempertahankan apa namanya pemikirannya. Nek ditapuk duit, mingkem gitu kan. Ditapuk harta, ditapuk kekuasaan, dia diam gitu. Nah, Sokrates tidak. Sokrates kemudian dihukum mati minum racun sampai di akhir hayatnya. Kemudian maka Sokrates adalah tumbal pertama bagi kebenaran cara berpikir kefilsafatan. Dia tumbal kebenaran. Ya kan, sesuatu yang baru selalu melahirkan korban, selalu melahirkan tumbal. Di abad modern, di abad pertengahan ada namanya Kopernikus. Pernah dengar Kopernikus? Pernah dengar nggak Kopernikus? Pernah, Pak. Yang membuat teori apa Kopernikus? Heliosentris. Teori heliosentris yang mengatakan bahwa ketika semua orang percaya bahwa bumi pusat tata surya, ada seorang filosof yang gelisah. Bukan bumi pusat tata surya itu. Maka dia melahirkan sebuah perspektif baru, cara berpikir baru, paradigma baru yang menjelaskan tentang peredaran bumi di tata ruang galaksi. Maka dia membuat teori heliosentris yang menganggap bahwa matahari lah pusat tata surya itu. Apa yang terjadi pada Kopernikus? Apa yang terjadi pada Kopernikus saya kira-kira? Dihukum mati juga, Pak. Dihukum mati, ya kan, oleh kerajaan di era Romawi kuno saat itu, karena dianggap Kopernikus memberikan ajaran baru, kesesatan baru itu, yang menyimpang dari arus kebenaran yang sudah ada pada masa itu. Nah, pertanyaan kemudian adalah, apakah pernyataan Kopernikus salah di kemudian hari? Ternyata pernyataan Kopernikus menjadi sebuah kebenaran yang diterima oleh sains. Tapi masyarakat sudah terlanjur menghukum mati Kopernikus, dipenggal kepalanya di ruang publik supaya tidak menjadi contoh, ya kan? Nah, ini kan menarik bahwa orang-orang yang mencoba melahirkan sebuah perspektif baru yang bersifat kritis memang akhirnya akan selalu berhadapan dengan otoritas pengetahuan yang tidak mau diusik pengetahuan-pengetahuannya itu. Makanya biasanya anak-anak muda itu ketika berpikir baru yang berbeda, orang tua nggak suka kan? Wih, anak muda aneh, nyeleneh, ya kan? Mirip dengan Sesi Jenar melahirkan sebuah pemikiran baru. Wah, tetapi karena ini dialog yang cukup panjang tentang Sesi Jenar dengan para wali, maka Sesi Jenar harus dimatikan. Mirip dengan Al-Halats yang mengatakan anal hak, akulah kebenaran. Para ulama saat itu menghukum mati Al-Halats karena cara berpikirnya dianggap meracuni pikiran anak-anak muda itu. Nah, ini menarik, ya kan? Nah, ini yang kemudian membuat kenapa orang kemudian menganggap stigma negatif, perspektif buruk tentang cara berpikir filsafat. Padahal ternyata orientasi cara berpikir filsafat itu orientasinya mau menemukan apa sebenarnya? Ya? Apa yang mau ditemukan? Dan kenapa kemudian orang khawatir dengan apa yang dilakukan oleh filsafat? Ayo. Kebenaran, Pak. Iya, sebenarnya kan mencoba mencari sebuah kebenaran baru kan. Bukan kebenaran baru, kebenaran yang sesungguhnya gitu loh. Tetapi kan banyak orang yang kemudian tidak bisa menerima karena mereka sudah terbiasa menganggap bahwa apa yang mereka terima, pengetahuan yang mereka selama ini adalah sebuah kebenaran yang tidak boleh ditolak, tidak boleh dibantah. Mirip dengan masyarakat adat, semua pengetahuan itu otoritasnya ada pada dukun adat misalnya, termasuk obat-obatan, termasuk bagaimana menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Tiba-tiba muncul seorang dokter di masyarakat adat itu, maka apa yang kemudian posisi pengetahuannya, apa yang terjadi kemudian jika tiba-tiba muncul seorang dokter di masyarakat adat? Maka dokter itu akan dianggap apa? Akan dianggap apa? Akan dianggap sebagai ancaman baru yang berbahaya bagi masyarakat adat saat itu. Kenapa? Karena mereka sudah punya pengetahuan tentang bagaimana mengobati orang sakit. Kan gitu ya. Maka sesuatu yang baru niscaya memang akan melahirkan berbagai resistensi, berbagai penolakan-penolakan.
Nah, cara-cara berpikir filsafat juga seperti itu. Makanya sangat wajar jika sampai sekarang pun banyak orang yang memahami negatif tentang filsafat. Ilmu nyeleneh kayak apalagi pemikiran sesat kayak, iya enggak? Kalian masih sering dengar itu enggak kalau tentang filsafat? Ada yang punya pengalaman enggak kalau ditanya tentang filsafat itu apa itu? Apa jawabannya biasanya? Biasanya apa? Mas Arief, Mas Tegar, Orang-orang baik biasanya, Pak. ya? Orang-orang baik jawabannya biasanya. Orang-orang Jelek-jelek. baik. Berarti itu Stigma-nya positif. biasanya Berarti ateis, Pak. dia positif jadi berarti. Tapi kalau selama ini saya saja sebagai orang filsafat kalau ketemu orang-orang kampus kuliah di mana Mas filsafat, mereka masih sudah negatif memahami filsafat itu. Iya kan? Apa stigma yang sering muncul apa? Seperti apa contohnya? Ateis. Ateis ya, Kafir. Ya, kafir, ateis, apalagi wis macam-macam. Ya, tukang ramal. Saya pernah suatu saat ketika di kereta api ditanya dari fakultas apa dulu Pak? Filsafat. Wah, berarti bisa meramal tangan saya dong gitu. Bisa meramal masa depan saya dong. Jika seolah-olah menganggap bahwa saya itu dukun gitu. Apalagi di mata kuliah filsafat ada namanya metafisika. Pernah dengar ya metafisika ya? Metafisik. Meta itu dibalik fisik sebagai sesuatu yang sifatnya physically. Sesuatu yang sifatnya jasmani. Di balik itu ada sesuatu itu, bayangkan. Wah, sehingga ilmu metafisik adalah ilmu klinik, padahal metafisika itu artinya tidak seperti itu. Di balik struktur kenyataan itu ada sesuatu yang bersembunyi sebenarnya. Dalam fenomena ada nomena, kan gitu kan metafisika itu. Di dalam fenomena ada nomena. Di dalam kejadian-kejadian empiris ada motor penggeraknya. Nah, metafisika itu begitu. Dalam metafisika lahirlah kosmologi, lahirlah antropologi metafisik dan sebagainya. Nah, ateis, kafir, tukang ramal, perusak akal sehat. Padahal filsafat itu justru membimbing kita untuk berpikir dengan menggunakan akal sehat, bukan akal normal. Kan begitu ya? Bedakan ya antara akal normal dengan akal sehat. Gitu kan? Akal normal itu ya biasanya mengikuti common sense, mengikuti harus kebanyakan orang. Tetapi kalau akal sehat mencoba memberikan sebuah perspektif yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalnya begini, money politik itu dalam kontestasi politik itu normal atau tidak? Normal, Pak. Normal. Sehingga kalau ada orang pilihan pilkades, ada pilpres, ada pileg, ada money politik, orang menganggap sebagai sebuah kenormalan. Padahal itu bukan kesehatan gitu kan, logikanya begitu kan. Itu hanya berpijak pada akal normal, tapi tidak berpijak pada akal sehat. Iya kan? Benar nggak? Logika berpikir ini benar nggak? Ayo. Nah, supaya teman-teman bisa membedakan apa yang disebut dengan kenormalan berpikir dengan apa yang disebut dengan kesehatan berpikir. Selama ini orang hanya mengedepankan akal normal, bukan akal sehat. Corona adalah konspirasi politik, itu kenormalan. Kenormalan berpikir karena sejak awal orang percaya ada konspirasi. Sejak awal percaya bahwa di dunia ini tidak pernah ada yang netral. Itu normal secara politik, tapi mungkin nggak sehat secara akal. Makanya filsafat sebenarnya mengajak kita untuk berpikiran sehat, mengedepankan akal sehat, bukan akal normal. Ya kan? Itu yang terjadi. Nah, tetapi orang kan nggak mau, tidak mudah kemudian mengevaluasi ulang cara berpikir kita. Nah, yang seperti itu yang kenapa kemudian orang memahami filsafat dengan cara yang berbeda. Apalagi ada seorang filosof namanya Bertrand Russell yang mengapa filsafat sebenarnya dibutuhkan dalam kondisi tertentu cara berpikirnya itu. Ada seorang filosof namanya Bertrand Russell. Ini kalau kalian baca sejarahnya, Bertrand Russell ini seorang profesor matematika. Ya kan? Di Eropa itu profesor matematika filsafatnya matang. Ya kan? Justru yang filosof di sana itu adalah orang yang matang di bidang ilmu pengetahuannya masing-masing. Matematika, fisika, kemudian biologi, ekonomi, politik. Mereka matang secara keilmuan, maka dia jadi filosof itu. Kalau di Indonesia, kalau sudah ngomong matematika, ya matematika ansih. Nggak ada yang mau ngomong yang lain. Itu.
Padahal gelarnya kalau sudah S3 namanya PhD, filosofi doktor itu. Berarti dia adalah seorang yang punya kemampuan berpikir kefilsafatan. Tapi ketika disodorkan cara berpikir filsafat, mereka nggak mau. Apa ya ribet ini, merusak agama ini. Kan gitu. Saya juga aneh. Bertrand Russell, profesor matematika, menulis buku The History of Philosophy, sejarah filsafat, sekitar kalau dalam bahasa Inggris itu sekitar 1000 halaman itu loh. Bayangkan, menulis sejarah filsafat 1000 halaman. Kalau kita, ya, dokter-dokter di kita, profesor kita, ada yang kalau tidak belajar filsafat, ya alergi terhadap filsafat itu. Ya kan? Dia mengatakan apa, Bertrand Russell itu? Antara teologi dan ilmu pengetahuan terletak suatu daerah tak bertuan. Daerah yang tak bertuan. Ya kan? Daerah itu mau dimasuki oleh teologi, maupun oleh ilmu diserang baik oleh ilmu pengetahuan maupun oleh teologi, tapi nggak bisa, ya kan? Teologi mau memasuki itu terlalu rasional logis, ya kan? Filsafat pengetahuan mau memasuki itu terlalu spekulatif. Ilmu pengetahuan kan nggak boleh terlalu spekulatif. Teologi, kalau teologi kemudian terlalu rasional empiris, berbahaya bagi teologi itu. Maka Bertrand Russell mengatakan daerah tak bertuan itu sesungguhnya adalah daerah filsafat. Daerahnya cara berpikir kefilsafatan itu, ya kan? Ruang kosong sebenarnya itu. Ya kan? Agama mau masuk nanti khawatir terlalu rasional logis empiris yang membuat kemudian delegitimasi sakralitas ilmu agama. Kalau kemudian orang rasional logis mempertanyakan alam barzah, surga neraka, mereka desakralisasi. Ya kan? Agama itu diyakini, nggak usah diperdebatkan, kan begitu kan? Nah ini menarik sebenarnya. Kemudian ilmu pengetahuan itu syaratnya cuma ada beberapa, yang satu empiris, logis, empiris. Nah sementara ada ruang bertuah, ruang yang tidak ruang kosong yang tidak bisa empiris. Misalnya seperti ini. Misalnya magnet bumi. Apa yang dipikirkan oleh Newton pada saat dia menemukan teori gravitasi, itu kan dia tidak pernah melakukan riset mendalam tentang bahwa di perut bumi itu ada magnet bumi. Bagaimana bentuknya magnet bumi? Empiris nggak magnet bumi saat itu? Nggak empiris. Tapi Newton saat itu berspekulasi bahwa di sini ada magnet bumi yang ada gaya tarik magnet. Mirip dengan Kopernikus. Pusat tata surya itu siapa? Matahari. Nah, Kopernikus melemparkan sebuah pernyataan-pernyataan yang bisa diterima dengan akal sehat. Yang di kemudian hari, ilmu astronomi semakin membenarkan perspektifnya Kopernikus. Sama dengan Stephen Hawking. Yang membuat teori apa Stephen Hawking itu? Ayo. Membuat apa? Teori tentang apa Stephen Hawking? Big Bang, Pak. Big Bang atau black hole. Nah, apakah Stephen Hawking pernah melakukan riset empiris? Tapi dia berargumentasi bahwa ada ledakan, terjadinya bumi itu ada ledakan yang luar biasa itu. Ada titik hitam. Nah, itu kan spekulasi. Itu yang disebut dengan metafisik gitu. Yang spekulasi-spekulasi itulah yang kemudian diterima oleh teori-teori astronomi, ilmu astronomi. Maka ini cara berpikir inilah yang disebut dengan cara berpikir filsafat. Agama memasuk terlalu rasional logis, ilmu pengetahuan mau memasuki itu terlalu spekulatif. Maka filsafat itu seperti hanya teologi, bermuatan spekulasi terhadap alam semesta, di mana ilmu pengetahuan tidak bisa mengakuinya, namun juga ia memiliki sifat ilmu pengetahuan yang mengutamakan rasionalitas daripada otoritas. Maka filsafat menjadi penjembatan. Makanya kadang-kadang filsafat itu dianggap merusak teologi, padahal justru menguatkan sebenarnya, ya kan? Merusak, tidak diterima oleh ilmu pengetahuan, padahal justru spekulasi filsafat itu penting di kemudian hari, ya kan? Hipotesanya Kopernikus menjadi sebuah titik tolak bagi Galileo Galilei untuk semakin menguatkan teorinya heliosentris misalnya, ya kan? Ada wilayah liar yang tidak bisa, untuk mengatakan tidak mau,
dimasuki oleh agama di satu sisi dan ilmu pengetahuan di sisi lainnya. Wilayah itu bukannya tidak penting, melainkan menyangkut soal otoritas dan disiplin kajian. Dan filsafat yang menyediakan itu. Ya. Nah, mirip dengan teman-teman ketika menulis sejarah itu loh. Ketika menulis sejarah yang sekarang 1 Maret itu muncul sebuah sejarah baru. Hari apa? 1 Maret itu kan sekarang muncul apa? Presiden Jokowi menerbitkan sebuah peraturan pemerintah terkait dengan 1 Maret. Hari apa itu sekarang? Baru saja kemarin. Yang kemudian ditulis di Jawa Pos dengan cukup bagus oleh dosen sejarah kita, namanya Pak Mas Pradipta, tentang desoehartoisasi dalam serangan umum. Gitu. Hari apa itu? Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Pak. Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kan menarik. Kenapa baru muncul sekarang? Kok dulu belum? Kan itu menarik kan? Berarti kan ada yang selama ini ada sesuatu yang sebenarnya disembunyikan. Nah, tiba-tiba orang-orang sejarah mencoba melahirkan sebuah perspektif baru. Apakah ini benar atau salah? Biarkan ruang publik yang nanti akan mendiskusikannya. Yang suatu saat nanti mungkin akan ada muncul perspektif baru. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan realitasnya, ya tidak masalah kalau saya mengatakan itu. Hari Penegakan Kedaulatan Negara itu menganggap bahwa di sana nggak ada peran Soeharto. Padahal di dalam kalau kita lihat, kalau waktu saya masih muda, sekarang sudah menua sekarang. Pada waktu saya masih muda itu kan waktu SD, SMP, SMA itu kan selalu kalau bicara tentang serangan umum 1 Maret yang biasanya tokohnya sentralnya siapa? Serangan umum 1 Maret. Soeharto, Pak. Soeharto kan? Dan itu diterima begitu saja oleh semua orang kan? Ya mirip dengan G30 PKI, tokoh utamanya Soeharto. Ya kenapa? Ya wajar karena kekuasaan saat itu memang berhak untuk menuliskan sejarah sebagaimana yang diinginkan oleh kekuasaan dengan berbagai data-data itu. Kalau memang sejarawan ingin menuliskan yang baru, hadirkan data baru, ya kan, sumber baru, kan begitu ya. Ya kan? Kalau saya nggak masalah, itulah dialektika kebenaran itu. Spekulasi itulah yang akhirnya melahirkan apa ya, kegelisahan orang untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu. Sampai sekarang G30 PKI masih menjadi teka-teki. Apakah betul perspektifnya hanya pada juru selamat satu-satunya adalah Soeharto? Misalnya seperti itu kan? Apakah betul? Ada orang mengatakan enggak, G30 PKI itu sebenarnya murni konflik antar militer sebenarnya itu. Yang kemudian geret-geret antara kelompok nasionalis, kelompok keagamaan, dan PKI. Sehingga benturannya terjadi antara NU sebagai kelompok representasi agama, Muhammadiyah kelompok representasi agama, dengan kelompok PKI. Padahal yang berbenturan adalah militer itu sendiri. Apakah itu benar atau salah? Ya sejarah yang akan membuktikan gitu loh. Ya kan? Nah, maka teman-teman sejarah sebenarnya harus bisa membuka lagi kotak Pandora yang bersembunyi dari peristiwa-peristiwa sejarah itu. Muncullah 1 Maret, hari kedaulatan, hari penegakan kedaulatan negara. Ormas FPI berkeinginan 2 Desember sebagai hari apa itu? Mengusulkan hari apa itu? Hari kebangkitan Islam atau apa itu? Ya enggak apa-apa kalau gitu. Yang penting sejarah bisa enggak membuktikan itu. Setiap demo akan menjadi hari nasional Indonesia, setiap hari akan ada hari nasional itu. Nah, ini menarik. Maka filsafat sebenarnya dibutuhkan dalam rangka untuk mengisi ruang-ruang kekosongan yang tidak mampu dijawab oleh tidak bisa dijawab oleh agama karena terlalu rasional logis, dan juga tidak bisa dimasuki oleh ilmu pengetahuan karena dianggap terlalu spekulatif. Pada saat itu maka filsafat menghadirkan itu. Maka spekulasi pemikiran kefilsafat itu kemudian dibutuhkan oleh ilmu-ilmu. Juga dibutuhkan oleh agama-agama dalam rangka untuk menjelaskan bahwa agama tidak pernah kontraproduktif dengan akal sehat misalnya. Begitu. Nah, ini menarik sebenarnya. Nah, tetapi karena persentuhan filsafat yang seperti itu, yang empiris juga tidak, ya kan?
yang terlalu spekulatif, yang seringkali menghadirkan sesuatu yang baru, muncullah kemudian orang yang banyak salah paham terhadap filsafat. Dianggap tidak memiliki objek yang jelas dan konkret. Ya kenapa? Karena memang filsafat itu cara berpikir. Yang punya objek pemikiran ya disiplin ilmu itu sendiri. Iya kan? Kalau katanya Will Durant, filsafat itu seperti pasukan maritim yang menguasai daratan, yang menguasai pinggiran daratan itu. Setelah daratan itu dikuasai, maka tugas selanjutnya adalah pasukan lain yang membelah hutan, menjelajah hutan dan sebagainya. Artinya apa? Filsafat itu menguasai titik tolak berpikir keilmuan. Setelah itu ilmu-ilmu khususlah yang akan menjelaskan itu. Kan begitu sebenarnya. Misalnya objek materi hukum itu apa? Objek materi orang yang kuliah fakultas hukum itu apa? Apa kira-kira? Atau objek materi orang yang belajar sejarah itu apa? Peristiwa masa lalu, Pak. Peristiwa masa lalu. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang disebut peristiwa? Apa yang disebut fakta? Apa yang disebut kenyataan? Sejarah tidak akan menjawab itu. Tugas filsafatlah yang mencoba mengkonstruksikan pemikiran tentang apa yang disebut dengan realitas, apa yang disebut dengan peristiwa, apa yang disebut dengan kenyataan. Maka dalam sejarah ada namanya filsafat sejarah. Dalam hukum, orang yang belajar hukum, objek materinya adalah undang-undang. Perundang-undangan. Tetapi di dalam perundang-undangan, kenapa perundang-undangan dibuat? Orientasinya apa? Menciptakan keadilan. Maka pertanyaan objek terhadap keadilan adalah apa yang disebut dengan keadilan? Nah, akhirnya kemudian para filsuf di bidang hukum itu merumuskan tentang apa sih yang disebut dengan keadilan. Muncullah John Rawls, ya kan, muncullah John Locke, muncullah Montesquieu dan sebagainya, yang memberikan sebuah perspektif keadilan adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Artinya apa? Artinya objek-objek konkret itu dipelajari oleh disiplin tertentu, tapi penjelasan tentang objek konkret itu membutuhkan cara kerja kefilsafatan. Paham ya maksud saya? Sehingga orang yang belajar fakultas hukum harus paham tentang keadilan itu apa. Bagaimana mungkin orang bisa menciptakan hukum kalau dia tidak punya pemahaman tentang keadilan itu apa. Orang yang belajar politik adalah orang yang belajar tentang bagaimana mengatur sebuah sistem di dalam kenegaraan itu. Yang dipelajari oleh politik pasti adalah negara. Pertanyaannya adalah apa itu negara? Para filsuf di bidang politik kemudian melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran tentang negara itu apa. Negara adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang punya tujuan bersama. Negara adalah kontrak sosial. Kan begitu kan? Maka di politik ada filsafat politik. Di fakultas hukum ada filsafat hukum. Di sejarah ada filsafat sejarah. Di bahasa ada filsafat bahasa. Di psikologi ada filsafat manusia. Di antropologi ada filsafat manusia. Dan sebagainya. Nah, ini orang salah paham. Memang filsafat nggak punya objek yang jelas. Karena filsafat berpikir apa saja. Dulu ketika ilmu pengetahuan itu belum sekompleks sekarang ini, dulu ilmu itu tunggal. Namanya filsafat. Iya kan? Di abad Yunani kuno dulu belum ada namanya ilmu hukum, ilmu politik, ilmu sejarah, ilmu kimia, belum ada. Semua pengetahuan itu namanya filsafat. Ya kan? Tapi di kemudian hari ternyata disiplin ilmu itu pengen lebih konkret objeknya. Maka satu persatu muncullah ilmu-ilmu khusus. Kimia pertama, fisika, dan sebagainya, biologi, dan sebagainya. Kemudian di abad 19 baru ilmu-ilmu sosial muncul. Nah, semakin lama, ilmu-ilmu itu memisahkan diri dari filsafat. Iya kan? Sehingga seolah filsafat tidak punya objek, karena semuanya dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Sehingga muncullah perspektif baru bahwa filsafat itu mother of science. Induk dari ilmu pengetahuan. Maka banyak orang menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu bermula dari pertanyaan filsafat dan berakhir dengan pernyataan kefilsafatan baru itu.
Dari filsafatlah muncul ilmu pengetahuan, ya kan? Kemudian melahirkan sebuah pertanyaan baru dalam filsafat, dalam pengetahuan itu. Makanya benar kalau istilahnya ilmu pengetahuan itu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan baru. Ya kan? Semakin ada pertanyaan kefilsafatan dalam ilmu pengetahuan, diteliti oleh ilmuwan, ketemu jawabannya, jawaban itu pasti akan melahirkan sebuah pertanyaan baru. Nah ini salah paham orang tentang filsafat yang pertama. Filsafat dianggap tidak memiliki dasar pijakan yang jelas dan terukur karena hanya berspekulasi terhadap segala sesuatu. Ya memang tugas filsafat berspekulasi. Pijakan yang jelas dan terukur itu nanti dilakukan oleh ilmu pengetahuan. Ya kan? Sebagaimana tadi saya menyebut, tugas filsafat melemparkan pertanyaan tentang misteri sejarah G13 PKI. Tugas filsafat melahirkan pertanyaan itu. Nah, pertanyaan itu seharusnya dijawab oleh siapa? Kalau saya ngomong tentang persoalan G13 PKI. Sejarawan. Sejarawan. Ya kan? Sama seperti jika ada pertanyaan filsafat yang sampai sekarang, apakah ilmu bumi itu bulat atau datar? Tugas astronomi atau fisika yang membuktikan itu. Karena filsafat menspekulatif. Ya kan? Ciri berpikir filsafat itu berkaitan dengan nilai, bukan berkaitan dengan fakta. Berkaitan dengan value, bukan fakta. Kalau fakta, ilmu-ilmu khususlah yang akan bicara. Tapi value di balik fakta itu, maka ilmu filsafat yang akan memberikan sebuah uraian. Misalnya begini, filsafat tidak akan bicara tentang berapa jarak antara Surabaya dan Sidoarjo. Karena itu tugasnya ilmu-ilmu khusus. Mungkin geografi, mungkin geometri, dan sebagainya. Tapi filsafat akan bertanya, apa itu jarak? Apa itu ruang? Ya kan? Apa itu peristiwa? Apakah peristiwa itu sifatnya linier? Sejarah itu sifatnya linier, garis lurus, atau elips, berputar, atau spiral? Yang menarik itu. Kalau sejarah itu garis lurus, maka tidak akan mungkin terjadi pengulangan sejarah. Tapi kalau sejarah itu elit, maka akan ketemu. Sejarah itu akan berputar kembali, kadang seperti itu. Ada yang mengatakan sejarah itu spiral, Pak. Spiral itu seperti per. Di balik spiral itu ada peristiwa yang sama, tapi di tahun yang berbeda itu. Sehingga orang selalu menganalogikan, pada masa lalu itu ada peristiwa seperti ini loh. Harusnya kita nggak boleh tiru. Ya kan? Menarik kan kalau ngomong itu. Sekarang ada konflik antar masyarakat. Nah, kemudian orang melihat bahwa ini suatu saat nanti akan ada terjadi perang Baratayuda sebagaimana perspektif sejarah pada masa lalu. Sehingga orang mengatakan, oh sejarah itu spiral, Pak, bukan garis lurus. Nah, maka butuhlah spekulasi-spekulasi itu. Filsafat juga sering dianggap sebagai ancilla science atau ancilla teologi, ilmu bantu sains, ilmu bantu teologi itu. Padahal bukan hanya sebagai, tapi seharusnya ini menjadi cara berpikir yang penting, fundamental ketika orang mau menjadi saintis, ketika orang menjadi seorang teolog. Ya kan? Kalau seorang saintis tidak berpikir kefilsafatan, maka dia hanya sekedar tahu tapi nggak menemukan sesuatu. Ingat kata Plato di dalam akademianya, mencari ilmu itu bukan sekedar tahu, tapi menemukan sesuatu. Kalau cuma pengen sekedar tahu tentang sejarah, perlu nggak kuliah di jurusan sejarah, teman-teman? Ayo, kalau sekedar pengen tahu sejarah, perlu nggak kuliah di jurusan sejarah? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Nggak Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Tapi orang yang kuliah di jurusan sejarah harus menemukan sesuatu di balik semua peristiwa-peristiwa sejarah itu. Kalau cuma sekedar tahu bahasa Inggris, perlu nggak kuliah di sastra Inggris? Tidak, Pak. Cukup apa? Cukup apa kalau begitu? Belajar dari internet. Iya, belajar dari internet Khusus bisa, bisa, Pak. Bimbing. kursus atau menjadi TKW, TKI seumur hidup. Iya kan?
Tapi mencari ilmu itu menemukan sesuatu, bukan sekedar tahu. Makanya filsafat bukan sekedar ancila, bukan sekedar ilmu bantu, tapi sesuatu yang penting, sarana berpikir penting bagi seorang menjadi saintis. Kalau cuma sekedar tahu, kita hanya menjadi seorang sarjana tapi nggak pernah jadi sujana. Kalau cuma sekedar tahu ya, kalau cuma sekedar jadi sarjana sejarah, cukup 144 SKS, meskipun nggak pernah monumental dari semua apa yang dipelajari itu. Ya kan? Maka cara berpikir filsafat menjadi sesuatu yang penting. Juga penting dalam cara ketika orang menjadi seorang teolog, supaya tidak memahami agama itu secara tekstual, tidak kaku. Kalau bahasanya Imam Ghazali itu, ya meskipun Imam Ghazali itu menulis buku yang Tahafut al-Falasifah, hujatan terhadap filsafat itu. Al-Ghazali itu kan sebagai seorang hujatul Islam itu kan pernah menulis buku yang mengharamkan filsafat. Meskipun sebenarnya tidak mungkin Imam Ghazali itu mengharamkan filsafat dengan tidak melahirkan sebuah perspektif baru tentang filsafat. Sebenarnya kalau kalian pelajari yang ditolak oleh Al-Ghazali adalah filsafat skolastik yang terlalu mendewakan rasionalitas. Ya kan? Nah ini menarik, sehingga muncullah kemudian buku baru yang menolak bukunya, yang bukan menolak sebenarnya, tapi mencoba mendialogkan pemikirannya Al-Ghazali dengan namanya Al-Farabi, menulis buku judulnya Tahafut at-Tahafut, hujatan atas hujatan. Apa ya judulnya ya? Yang satu menulis hujatan terhadap filsafat, yang satu menulis hujatan atas hujatan itu. Tanggapan atas tanggapan itu. Nah, ilmu pengetahuan itu ya gitu. Sebuah pemikiran pengetahuan harus dijawab dengan, kalau kita menolak sebuah pemikiran, dijawab dengan apa? Alternatif pemikiran lain, Pak. Dengan alternatif pemikiran baru. Bukan membuat stigma, kemudian menghukum orangnya dihukum mati. Ya kan? Teori harus dilawan dengan teori baru. Ya kan? Pemikiran harus dilawan dengan pemikiran baru. Ghusul Fikri dijawab dengan Ghusul Fikri. Sehingga ada seorang filosof di Timur Tengah mengatakan filsafat itu seperti kalian berada di pinggiran di samudra luas. Kalau hanya di pinggiran pantai akan selalu terhempas oleh ombak. Tetapi ketika kalian ada di tengah lautan, maka kalian akan menemukan sebuah kedamaian samudra, kedalaman ilmu pengetahuan. Maka kalau berfilsafat jangan setengah-setengah, selalu terhempas oleh pantai itu loh. Akhirnya stigma, filsafat itu aneh Pak, yang sudah jelas dipersoalkan Pak. Filsafat itu kurang gawean Pak. Ya, banyak orang menganggap sesuatu itu jelas, padahal ketika dipersoalkan secara filsafat itu sebenarnya nggak jelas. Misalnya saya tanya, siapa sih yang disebut manusia itu? Saya tanya. Kalian sudah punya pengetahuan tentang manusia kan? Iya kan? Pertanyaan saya, siapa sih yang disebut manusia? Apa sih manusia itu? Jawaban kalian gimana? Orang yang memiliki akal, Pak. Seseorang yang memiliki akal. Berarti itu diterima dulu. Berarti kalau ada orang yang kemudian tidak memiliki akal, maka dia sesungguhnya bukan manusia. Kalau dalam analogi kayak gitu ya, Kak. Iya, Pak. Artinya memang tidak ada manusia yang tidak memiliki akal sehat, tidak memiliki akal. Cuma seberapa besar kemampuan akal itu digunakan dalam berpikir. Sehingga istilahnya man is animal rationally. Manusia adalah binatang yang berakal. Jadi tanpa rationally, man is apa? Animal. Man is Hewan, Pak. animal. Manusia adalah binatang. Maka jangan-jangan kita itu spesies dari sebuah genus namanya binatang itu. Jangan-jangan kita itu spesies dari sebuah genus. Binatang itu namanya macam-macam. Ada harimau, ada kuda, ada gajah, dan tiba-tiba ada namanya manusia. Wah marah kita tuh. Enggak Pak, kita untuk manusia. Berarti tolong tunjukkan keunggulan komparatif kamu dengan binatang lainnya. Aristoteles menyebut kita tuh bagian dari binatang. Cuma plus, kita punya plus. Plusnya apa? Animal rationality. Nah, ketika orang nggak paham tentang hakikat manusia itu apa, maka cenderung rasis. Misalnya begini,
misalnya begini, manusia itu ya dilihat hanya dari warna kulit, misalnya. Padahal warna kulit adalah sesuatu yang melekat pada hal yang disebut manusia. Apakah warna kulit itu hakikat manusia? Bukan, Pak. Kalau Bukan. kulit itu tampilan Itu fisiologis. sesuatu yang melekat pada hal yang disebut manusia. Kalau orang menganggap warna kulit adalah hakikat manusia, maka muncullah rasisme, diskriminasi. Sehingga muncullah orang menganggap bahwa kulit putih adalah dianggap sebagai spesies utama dari manusia. Ayo, ya enggak? Sekarang masih orang menganggap itu enggak? Kita itu seperti evolusi yang belum selesai. Nanti evolusi sempurna ya kulit putih itu. Sehingga bangsa kulit putih merasa bahwa dia arogan. Sama seperti dengan bangsa Arya. Bangsa yang paling unggul adalah bangsa Arya. Kan begitu kan? Ya kan? Maka muncullah rasisme. Coba teman-teman lihat dalam sejarah, semua sejarah dunia itu. Betapa orang kulit putih selalu menganggap ras lain secara diskriminatif. Ya kan? Sehingga kalau kalian baca bukunya Mein Kampf-nya Hitler, dia menganggap bahwa bangsa Arya adalah bangsa yang unggul, bangsa yang lain adalah bukan bangsa yang unggul. Dia ingin menyebutkan begini, kalau begitu dunia itu harus dipimpin oleh bangsa yang memiliki keunggulan peradaban, yaitu bangsa kulit putih. Dan dunia tidak boleh dipimpin oleh bangsa penerus kebudayaan. Siapa itu? Bangsa kulit berwarna. Ya, Hitler menyebut seperti Cina, ya, Tionghoa, Korea, Jepang. Dan bangsa dunia tidak boleh dipimpin oleh bangsa perusak kebudayaan. Kalau bangsa kulit putih pencipta kebudayaan, bangsa kulit berwarna penerus kebudayaan, ada bangsa yang disebut sebagai perusak kebudayaan. Disebut kulit apa? Orang negro dan kulit Asia. Orang Asia. Akhirnya maka wajar di sejarah, hampir semua sejarah peradaban dunia, orang Asia dan orang negro selalu jadi budak. Coba teman-teman lihat sejarah, hampir semua sejarah dunia itu. Iya enggak? Benar enggak kira-kira? Benar, Pak. Bangsa kulit negro, orang kulit hitam, dan orang kulit berwarna, kulit sawo matang, Asia, itu selalu jadi budak belian. Bahkan dalam sejarah di Timur Tengah pun selalu disebutkan ketika Rasulullah SAW itu membebaskan seorang namanya Bilal, budak belian yang berwarna, yang berkulit hitam, kan begitu kan? Bilal budak belian yang berkulit hitam. Imajinasi orang tentang kulit menyebutkan bahwa seolah-olah hakikat manusia itu terletak pada warna kulit, terletak pada agama yang dianut, terletak pada ras, terletak pada sains. Bukan. Hakikat manusia terletak pada rasionalinya, pada rasa kemanusiaannya itu. Tapi orang kemudian jadi rasis karena meletakkan warna kulit sebagai sesuatu yang utama. Nah, dari soal sepele saja orang belum selesai loh ya. Apa itu manusia? Oh, nyatanya sampai sekarang orang masih rasis. Nyatanya orang sampai sekarang hanya karena perbedaan pemahaman keagamaan orang saling membenci dengan yang lainnya. Padahal itu bukan hakikat agama, itu bukan hakikat manusia. Itu hanya sesuatu yang melekat pada hal yang disebut agama, sesuatu yang melekat pada hal yang disebut dengan manusia. Bukan substansinya. Nah, filsafat berpikir pada substansi, bukan sesuatu yang melekat atau yang disebut dengan aksidensi. Sama kalau saya bertanya, apa yang disebut kursi? Sepele ini. Oh, nanti kalau saya bertanya sesuatu yang kompleks nanti akan bermasalah lagi. Apa yang disebut dengan kursi? Apa yang disebut dengan kursi? Benda buat duduk, Pak. Benda untuk duduk. Itu substansi. Berarti nggak ada bentuk kursi kok lancip. Bisa nggak suatu saat nanti saya duduk di sebuah meja? Bisa. Bisa, karena dia juga bisa diduduki. Sesuatu yang bisa diduduki. Maka orang disebut kursi. Maka bahannya dari apa,
warnanya seperti apa, itu sesuatu yang melekat yang disebut kursi. Kursi bisa berwarna coklat, bisa berwarna hitam, kursi bisa terbuat dari besi, bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari batu. Itu sesuatu yang melekat. Artinya apa? Kalau warna kursi itu hilang coklatnya, apakah dia tidak disebut kursi? Dia masih disebut kursi. Kan begitu kan? Berarti berpikir filsafat menjadi penting ketika kita mendefinisikan sesuatu secara hakikat adalah menjadikan kursi disebut kursi itu apa, yang menjadikan agama disebut agama itu apa, yang menjadikan manusia disebut manusia itu apa. Kita berpikir pada sesuatu yang mendasar, sesuatu yang substansi, bukan aksidensi. Wah, ini soal roto angel ini. Makanya tidak hanya orang-orang yang mau berpikir serius yang bisa menemukan sesuatu. Kalau sarana ini kalian sudah selesai, belajar sejarah jadi gampang. Iya kan? Karena toolsnya sudah ditemukan. Ya kan? Filsafat mempersoalkan semua hal, Pak, tapi tidak pernah mempersoalkan dirinya sendiri. Ya karena dirinya memang tidak menjadi objek. Objeknya adalah sesuatu di luar dirinya. Tetapi filsafat selalu berpikir tentang pemikiran itu sendiri. Maka filsafat itu bisa bicara banyak meskipun cuma sedikit. Coba saya lihat. Nah, ini menariknya filsafat. Maka dalam konteks ini banyak orang salah paham terhadap filsafat karena mereka tidak paham tentang definisi filsafat. Mereka sekedar padahal ternyata orang-orang yang menolak filsafat itu sesungguhnya juga sudah melakukan bentuk kefilsafatan baru. Cuma seringkali nggak memahami itu hanya karena melihat sejarah yang negatif tentang para filosof, ya kan? Kemudian orang berpikiran negatif. Nietzsche pernah gila, Pak. Maka filsafat itu belajar filsafat menjadi orang gila, Pak. Karl Marx juga miskin, mati dalam keadaan miskin, Pak. Berarti orang belajar filsafat itu aneh, Pak. Iya kan? Selalu seperti itu kan hanya karena gara-gara belajar sejarah. Tapi ternyata apa yang diungkapkan oleh para filosof itu di kemudian hari menemukan relevansi kebenarannya. Artinya para filsuf memang tidak bicara faktual hari ini dan masa ini. Dia filsafat bicara tentang hakikat. Yang bicara tentang hakikat bicara tentang nilai, value. Yang value itu tidak berada pada ruang dan waktu. Dia melampaui ruang dan waktu. Maka kebenarannya bisa jadi tidak hari ini. Kan itu ya. Kebenarannya suatu saat nanti orang, oh ternyata ini. Makanya jangan tergesa mengambil sebuah simpulan dalam konteks ini. Maka bisa jadi apa yang kita khawatirkan sebagai sebuah kesalahan pada saat ini, suatu saat nanti akan diakui sebagai sebuah kebenaran. Jadi jangan khawatir jika di sekitar kita itu akan banyak muncul alternatif pemikiran-pemikiran. Kalau kita sudah terbiasa berpikir kefilsafatan, kita nggak shock culture itu. Wah, ada pemikiran baru, inilah tanda-tanda akhir zaman. Itu kesimpulannya kayak gitu mesti. Ya Allah Gusti, sejak zaman Nabi sudah disebutkan tanda-tanda akhir zaman itu. Tapi kan nggak boleh kita langsung simpulan kayak gitu. Coba lihat sekarang ada orang berpikir, ini jelas tanda-tanda akhir zaman. Kemudian dimunculkan mitos-mitos, Dajjal sudah muncul di nggak apa-apa, tapi ojo terlalu ojo seperti itulah. Maka kalau filsafat datang, hal seperti itu selalu dipertanyakan dengan kadang-kadang dengan selengean, dengan keguyonan itu. Maka jangan heran kalau filsafat itu pertanyaannya nakal ya. Sering nggak menemukan pertanyaan nakal dari orang yang belajar filsafat? Sering banget. Bahkan sampai ibu saya itu guru agama, sampai bilang sama adik-adik saya, ojo koyo kakangmu gitu. Jadi saya siti jenar. saya meskipun guyonan, ibu saya guyonan dengan saya itu. Karena kadang-kadang saya pernah ceritakan tentang bagaimana orang tua memproduksi kebaikan dirinya. Jadi saya mengatakan nggak boleh, Bu. Jenengan nggak boleh memproduksi kebaikan ketika merawat kami. Biarkan kami yang memproduksi kebaikan Ibu kepada saudara-saudara kami. Pernah nggak saya minggu kemarin saya ngomongkan ya itu? Jangan Ibu yang memproduksi itu. Kenapa? Karena kalau Ibu yang memproduksi kebaikan kepada waktu kami kecil,
Kami itu nggak pernah minta dilahirkan, Bu. Kan itu kan banyak bahasa nakalnya ya, bahasa nakal kita kan. Jadi kewajiban orang tua, hakul walidai ilal waladi itu. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan nafkah, memberikan pendidikan, memberi nama yang baik, menikahkan itu loh. Artinya itu pun kewajiban. Kalau kewajibannya nggak perlu diproduksi itu loh. Biarkan kami yang memproduksi kebaikan itu loh, Bu. Mas, ojo ngono lah, Mas. Ibu itu dulu waktu kita kecil, kita mau BAB saja ibu yang bersusah payah. Bayangkan, biarkan kami memproduksi itu, saya bilang gitu. Paham ya, maksud saya paham nggak? Jadi jangan kemudian menganggap bahwa, waduh, enggak. Supaya ketika merawat sesuatu, keikhlasannya akan dimunculkan. Kalau seperti itu kan memproduksi kebaikan, sehingga seolah-olah nggak ikhlas itu. Kan nggak ada. Saya memproduksi kebaikan saya sendiri itu. Saya loh sudah nyumbang sana sini gitu kan. Nggak ada kan. Tapi biarlah orang lain yang membuat teladan bagi kita dan sebagainya. Ya cara-cara berpikir ini memang nakal. Yang membuat orang kemudian ada kalanya juga nggak suka dianggap jelimet. Misalnya ketika saya melihat Al-Halad dalam sisi yang berbeda. Al-Halad itu kan seorang penyair di sebuah zaman yang kemudian dihukum rajam gara-gara mengaku Tuhan kan. Anal hak dalam puisinya, akulah kebenaran. Ternyata kalau kalian belajar tasawuf misalnya, ternyata bahasa itu bisa menjadi bahasa kebenaran. Karena anak itu huruf besar, aku itu huruf besar. Akulah kebenaran. Aku itu menuju pada siapa? Pada Tuhan, bukan pada aku manusia huruf kecil, kan begitu kan logikanya ya. Mirip dengan Sesi Jenar ketika ditanya, Sesi Jenar ditanya oleh para wali, ono enggak Sesi Jenar? Sesi Jenar ora ono. Sing ono Gur Gusti Allah. Pernah dengar nggak dialog antara Sesi Jenar dengan para wali? Pernah, Pak. Iya kan? Tidak ada Sesi Jenar, yang ada hanya Tuhan. Wah, bagi orang yang belajar fikih, wah ini jelas rusak ini. Ini berbahaya ini. Tapi kalau orang belajar tasawuf, memang benar. Manusia itu nggak ada. Manusia itu fana fi'illah. Manusia itu absurd dari tiada menjadi tiada lagi itu loh. Bagaimana mungkin sesuatu yang absurd kok dianggap ada itu? Yang boleh mengaku ada hanya Tuhan. Yang boleh mengaku aku gitu loh. Sebagai aku dalam huruf besar ya Tuhan. Nah, tapi kan orang nggak sampai bicara seperti ini kan. Nggak tekan, ininya nggak tekan, hatinya nggak tekan karena sudah terlanjur, sudah marah itu. Nah ini harus lihat. Maka dengan belajar filsafat kita menjadi wise, kita menjadi bijaksana dalam hal apa? Dalam hal menerima berbagai bentuk pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Ingat kata Abu Hanifah, kebenaran saya masih ada kemungkinan salah, kesalahan orang lain masih ada kemungkinan benar. Ingat ya. Kebenaran saya masih ada kemungkinan salah, kesalahan orang lain masih ada kemungkinan benar. Artinya apa? Artinya kita nggak boleh sewenang-wenang menghakimi orang lain dalam bentuk pemikiran dan sebagainya. Sehingga kita menjadi bijaksana. Apalagi pemikiran yang betul-betul pemikiran loh ya, bukan ngawur loh ya. Kalau yang ngawur ya nggak bisa. Pemikiran yang diproduksi dari berbagai sebuah hasil riset, hasil pengalaman batin yang luar biasa, hasil sebuah refleksi yang mendalam, dia melahirkan sebuah pikiran-pikiran baru. Kita nggak boleh tergesa-gesa menerima atau menolaknya, sehingga kita jadi wise, jadi bijaksana itu. Makanya orang yang belajar filsafat, orang yang belajar ilmu humaniora itu tidak kaku memanai hidup itu, termasuk memanai agama, nggak kaku. Memanai hidup hitam putih, memanai kata hitam putih, agama jadi kayak matematika, kayak deret ukur, deret angka. Jadi akibatnya kaku. Ketemu wong bedo langsung ini mesti ahli neraka gitu. Ketemu orang yang wah ini mesti ahlul bid'ah itu. Ya Allah itu. Kalau saya mengatakan gitu, wah ini belum selesai cara berpikir kritis dan kefilsafatan dan ilmu humanioranya. Maka ilmu humaniora itu penting bagi semua disiplin ilmu. Coba lihat Jepang 2016-17 itu memoratorium ilmu humaniora
dan tidak boleh ada lagi prodi ilmu humaniora. Bukan berarti orang Jepang tidak menganggap ilmu humaniora tidak penting, tapi dia punya pemahaman bahwa ilmu humaniora harus menjadi bagian penting dari semua disiplin ilmu-ilmu yang lain itu. Begitu. Seorang yang kuliah di fisika dididik menjadi seorang fisikawan sejati, tapi bagaimanapun dia adalah seorang manusia gitu. Paham ya maksud saya? Maka nilai-nilai kemanusiaan itu harus dibentuk. Seorang ekonom, meskipun dia pakar di bidang ekonomi, bagaimanapun dia adalah seorang manusia itu. Maka ilmu perspektif kemanusiaannya harus dibentuk. Maka itulah sebabnya mereka mengatakan ilmu humanities study itu menjadi sesuatu yang paling penting dalam rangka membangun peradaban kemanusiaan. Mau peradaban saintis di bidang ilmu apapun, maka ilmu kemanusiaan menjadi sesuatu yang penting di tingkat dasar. Ya kan? Maka filsafat sering masuk dalam rumpun dalam ilmu sosial humaniora dan sebagainya itu. Sejarah juga menjadi bagian penting di banyak negara, makanya ilmu sejarah, ilmu berpikir logis, ilmu sastra dan bahasa itu biasanya di SD, SMP, SMA selalu ada sebenarnya. Iya kan? Ada nggak? Ada, karena dia membangun basic humanities. Basis kemanusiaan dibangun. Sehingga seorang agamawan, tetapi perspektif sejarahnya matang, maka dia nggak mungkin cara berpikirnya rasis dan radikal dalam beragama. Kalau sejarahnya matang, ya kan? Seorang kiai yang mencintai sastra, coba lihat kiai kita kalau dia mencintai sastra, kalau dia khutbah, pasti bil hikmah wal mau'idotil hasanah itu. Iya kan? Kalau dia berkhutbah mesti hikmah wal mau'idotil hasanah. Dengan bahasa kebijaksanaan dan bahasa-bahasa kebajikan, bukan nantang perang, bukan reproduksi deposito kebencian itu loh. Pernah sering dengar nggak pengajian yang isinya deposito kebencian? Sering, Pak. Wakeh saiki, sak pol-pole saiki loh. Selalu menganggap, wih ini memang ajaran agama sebenarnya, yo nggak gitu deh. Agama memang membawa pesan kebenaran. Tidak ada agama yang tidak membawa pesan kebenaran. Tapi dalam ruang publik kemanusiaan, kita nggak boleh merasa benar sendiri. Angel ya bahasanya, angel ya. Sulit ya bahasanya. Agama memang membawa pesan kebenaran. Tidak ada satupun agama yang tidak membawa pesan kebenaran. Tapi masalahnya adalah dalam ruang publik kemanusiaan ini, kita nggak boleh merasa benar sendiri. Paham nggak bahasa saya? Bahasa ini paham nggak? Paham, Pak. Bukan berarti kemudian saya mengatakan bahwa yang tidak setuju dengan saya berarti radikal. Bukan seperti itu, tetapi kita bisa membuat indikator itu loh. Ini republik dunia, bukan republik surga itu. Tapi banyak agamawan mencoba memimpikan republik surga hadir di ruang bumi itu loh. Yang semuanya serba orang apik kabeh gitu kan. Neng gereja kabeh, neng masjid kabeh. Dia membayangkan dunia itu seperti republik surga itu loh. Ketika ada anomali marah-marah, menghujat dan sebagainya. Aduh. Maka jadi radikalis kayak itu. Kenapa radikalis? Ya karena dia melihat bahwa realitas tidak sebagaimana dia bayangkan itu loh. Paham ya? Banyak orang jadi radikalis karena realitas sesungguhnya tidak sebagaimana dibayangkan. Antara dasolen dengan dasai yang ada kesenjangan itu loh. Antara idealitas dengan realitas ada jarak. Dia pengen memaksa idealitas dia menjadi realitas. Yo nggak bisa ketemu. Bisa ketemu nggak idealitas itu? Tidak bisa. Dalam teks-teks Quran atau teks kitab suci yang juga disebut kok. Dunia itu memang seperti ini, dunia itu loh. Tiba-tiba ono sing wong seneng nonton bal-balan, nonton Madrid menang itu kan membahagiakan gitu. Nonton PSG kalah itu kan membahagiakan bagi saya itu. dulu itu kalau Madrid ketemu Barcelona, tetangga saya itu kan sangat pecinta Barcelona, sementara saya Madridista itu. Kalau malamnya itu kalau Madrid kalah, besok pagi dia pasti nyapu depan rumah. Kalau saya kan setiap pagi memang nyapu depan rumah itu.
Saya nyapu di apa depan rumah saya sapu. Nanti orang ini mesti nyapu depan rumah hanya ingin mengabarkan bahwa Madrid kalah itu kan. Kurang ajar kan. Dia bahagia kalau saya menderita itu. Nah kemarin ternyata Madrid menang, kita jadikan status sehingga membuat menderita orang yang menjagoi PSG itu. Laki-laki itu yang mencintai bola. Kalau ada laki-laki nggak mencintai bola, dia belum selesai sebagai laki-laki. Wah kalau bola kemudian dianggap sebagai sesuatu yang haram, ya wallahu alam bisawab gitu loh. Sehingga kalau kalian baca bukunya Sartre, dalam bukunya Sufistik dalam Tragedi Iblis itu, ada itu tulisnya Sartre. Andai kata surga itu sebagaimana yang kalian bayangkan, yang segala sesuatu sudah tersedia itu. Ini kata Sartre loh, kata Sartre loh, bukan kata saya loh ya. Andai kata surga itu sebagaimana kalian bayangkan, segala sesuatu sudah tersedia, hasrat seksual sudah ada bidadari-bidadari. Kalau minum susu sudah ada air kolam yang ada air susu yang air kolam, air sungai yang mengalir seperti kolam. Mau buah tinggal metik kayak gitu kan ya. Membayangkan imajinasi orang tentang surga kan kayak gitu kan. Sartre mengatakan apa? Kalau begitu, saya lebih baik hidup di dunia saja. Kenapa? Dunia lebih menarik, ada eksistensialisme itu, ada tantangan di sana itu. Ini analog saja, ini analog loh maksud saya. Jangan diterima mentah-mentah. Ini analog bahwa dunia memang seperti itu, dunia itu. Ada orang yang mencintai bola, ada orang yang mencintai musik. Musik haram karena nggak ada di zaman Nabi. Padahal musik itu kan sublimasi musik itu, katarsis jiwa itu musik itu. Maka orang mencintai musik yang betul-betul sebagai musik. Sejak zaman Pitagoras sebelum agama-agama formal lahir, agama-agama formal sebelum Musa, Pitagoras mengatakan musik itu adalah tempat dialog antara manusia dengan penciptanya, musik. Itu Pitagoras yang ngomong. Maka dalam antunan intonasi nada, itu ada sentuhan-sentuhan yang sifatnya magis mistis. Maka kalau kalian dengar musiknya masyarakat klasik yang apa namanya ritme musiknya magis mistik itu loh. Kalau kalian dengar di masyarakat adat, kalau kalian datang ke ikut acara upacara Kasodo di Tengger, bagaimana mereka menyanyikan doa-doa dalam bahasa adat Tengger, bahasa Jawa kuno, itu bahasanya magis mistis itu. Kalau kita dengar itu sendirian di tengah malam itu kayak auranya itu mengerikan gitu. Auranya itu sakral banget itu. Sering dengar nggak ada musik-musik kayak gitu? Dimainkan dari tengah malam dan sebagainya. Tapi ada orang kemudian memahami musik itu sebagai sesuatu yang salah dan sebagainya. Ya nggak apa-apa. Jika orang pemahaman seperti itu, tapi nggak bisa dipaksakan ke orang lain. Gitu. Maka sekali lagi teman-teman sekalian, belajar filsafat memang mencoba memberikan sebuah perspektif yang bisa jadi memang perspektif itu selalu tidak terduga oleh kita. Kok kembali ke sini? Nah, maka teman-teman sekalian, bagaimana sih sebenarnya kita harus belajar filsafat? Saya ingin mengatakan bahwa kita harus mendudukkan fungsi filsafat dalam 2 hal. 3 hal, tapi yang 3 ini disampingkan dulu. Yang pertama adalah sebagai metode berpikir. Sebagai metode, meta dan hodos, cara, alat. Ya kan? Maka muncullah ciri berpikir filsafat itu seperti apa. Nanti akan saya tunjukkan ciri berpikir filsafat. Karena dia alat. Semua orang bisa berpikir, tapi tidak semua orang bisa berpikir kefilsafatan. Paham ya? Man is animal rasional, semua manusia memang binatang berakal. Tapi bagaimana mengelola pemikiran mereka supaya bisa menjadi berpikir kefilsafatan sehingga melahirkan sains, tidak semua orang bisa. Maka dudukkan filsafat sebagai metode berpikir, cara berpikir. Ya. Jangan mendudukkan filsafat sebagai ilmu di luar disiplin ilmu kita. Kalau filsafat sebagai metode berpikir, maka cara berpikir kefilsafatan itu inherent di dalam pemikiran keilmuan kita. Mau sejarah, mau sastra, mau linguistik, mau psikologi, mau biologi, mau politik, mau hukum, mau antropologi, semuanya membutuhkan cara berpikir kefilsafatan.
Supaya apa? Supaya mencari ilmu itu menemukan sesuatu, bukan sekedar tahu. Kalau sekedar tahu, berarti cara berpikir kritisnya belum muncul di sana. Kalau cuma sekedar tahu, jangan-jangan itu bukan pengetahuan sesungguhnya, tapi doksa. Doksa itu adalah sesuatu yang palsu, tapi kita terima sebagai sebuah kebenaran. Kalau dalam bahasanya Plato itu idola, idols, gitu. Sesuatu yang sebenarnya tidak punya referensinya, tapi kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Yang era sekarang sedang terjadi. Era sekarang terjadi. Ya. Era di mana orang membenarkan sebuah kesalahan karena dipercaya oleh banyak orang. Teorinya namanya apa teori itu? Sebuah kesalahan yang terus-menerus diproduksi sehingga orang menganggap ini sebagai sebuah kebenaran. Teori apa? Minggu kemarin sudah saya sampaikan itu. Yang sekarang sedang banyak dibicarakan dalam era digital itu. Teori apa? Post-truth. Post-truth. Coba buka Google. Post-truth itu kayak apa? Ya era sekarang ini. Matinya kepakaran, delegitimasi otoritas keagamaan. Iya kan? Seorang kiai yang sudah belajar ngaji bertahun-tahun lamanya dari kitab yang paling dasar sampai kitab-kitab yang usul fikih sampai ke balaghah dan sebagainya, tiba-tiba kalah oleh orang yang baru saja, seorang artis yang baru saja belajar agama di YouTube kemudian mengkafirkan banyak orang itu. Itu namanya era di mana kita mendelegitimasi otoritas keagamaan itu. Hilangnya kepakaran. Ketika semua orang merasa jadi pakar tentang segala sesuatu, karena membludaknya arus informasi di era media sosial kita itu, tanpa seleksi, tanpa selektif and komparatif, semuanya diterima begitu saja. Itu yang terjadi sekarang ini. Yang kedua, filsafat harus didudukan sebagai sistem berpikir. Ya, kalau sistem berpikir ini berarti muncullah kemudian aliran, kita belajar tentang aliran-aliran dalam filsafat. Ya, ada banyak sekali aliran filsafat. Aliran filsafat yang terkait dengan persoalan ontologi, misalnya ontologis keilmuan, muncullah namanya idealisme, realisme, materialisme dialektik. Ya kan? Aliran dalam epistemologi, muncullah namanya rasionalisme, empirisme, kritisisme misalnya. Aliran dalam membaca sejarah peradaban, muncullah namanya tradisionalisme, modernisme, postmodernisme, posttradisionalisme, postkolonialisme, kolonialisme dan sebagainya. Maka kita harus belajar sistem pemikiran itu, karena sistem pemikiran itu akan mempengaruhi orang terhadap paradigma berpikir dia itu. Kalau orang materialisme dialektik, nanti kita akan ketemu ketika berpikir tentang Karl Marx. Kalau orang perspektif teoritiknya pakai materialisme dialektik, atau materialisme historik, maka dia akan melihat peristiwa sejarah sebagai sesuatu yang sifatnya material, ada dan empiris, bukan imajinatif. Kalau orang ilmu, secara ilmu pengetahuan alirannya adalah idealisme, maka mereka menganggap bahwa dunia ide itu adalah kebenaran. Dunia jasmani adalah kepalsuan. Yang benar adalah dunia ide. Dunia jasmani yang mengambil sesuatu dari ide-ide itu. Maka idealisme menganggap bahwa ide dulu hadir, baru realitas. Itu akan dibantah dengan empirisme. Kan selalu seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, era saat ini bisa nggak orang kemudian tidak menganut salah satu sistem pemikiran? Kira-kira. Bisa nggak? Era saat ini. Bisa, Pak. Bisa atau nggak tahu bahwa sesungguhnya dia bagian dari aliran pikiran itu. Jangan-jangan karena ketidaktahuan bahwa ini bagian dari aliran itu. Kelihatannya saya lebih percaya pada yang kedua. Sebenarnya mereka memiliki sebuah perspektif tentang sistem pemikiran, cuma karena nggak pernah mempelajari sistem pemikiran itu. Makanya kenapa dalam orang belajar filsafat selalu ada premis mengatakan tolak sesuatu yang diketahui, jangan ikuti sesuatu yang tidak diketahui.
bahasa quote saya ditulislah, kemudian dijelaskan nanti malam lah. Merenung sendirian di tengah sepertiga malam, 2/3 malam. Ini bahasa ini maknanya apa sih? Itu namanya kritis. Oh, ternyata inilah sebenarnya yang dimaksud dari bahasa itu loh. Menolak sesuatu yang diketahui daripada menerima sesuatu yang tidak diketahui. Yang minggu kemarin saya sampaikan menolak Marxis, tapi ternyata dia Marxisme yang paling soleh. Ya kan? Oke, nanti saya tunjukkan kalau nanti kita sudah diskusi tentang Karl Marx. Kita nanti diskusi Karl Marx minggu kelima ya, teman-teman ya. Kalau nggak salah itu, minggu kelima. Nah, nanti makanya ini sebenarnya minggu ketiga. Nanti minggu keempat, sekarang kalian sudah buat kelompok dalam mata kuliah ini belum? Nama-nama kelompoknya sudah belum? Sudah, Pak. Nah, tolong dikirim ke saya, Mbak Ardisa ya. Kelompok-kelompok itu dikirim ke saya. Kemudian enaknya kalian sendiri yang memilih tema-temanya atau saya yang memilihkan? Diacak saja, Pak. Oh, diacak ya, nanti saya memilih ya, diacak ya. Saya memilih tapi mengacak itu maksudnya ya. Oke. Ya, nanti Mas. segera kirim ke saya. Besok saya berikan, kalian akan menulis di materi bidang apa. Meskipun kelompok satu memilih dipilih Marx misalnya, tetapi kelompok lain tetap harus belajar Marx. Maka yang satu membuat tugas utuh, ya kan, membuat tugas utuh itu mungkin makalah dan PPT atau vlog misalnya. Yang lain membuat resume saja. Supaya apa? Supaya ada pembanding. Jangan sampai yang paham cuma satu kelompok. Artinya apa? Semua tugas itu dipelajari bareng oleh semua kelompok. Tetapi yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pada saat itu adalah kelompok yang mau diberi tugas. Itu ya, teman-teman ya. Jangan sampai yang belajar hanya satu kelompok. Kita belajar bareng. Kita berdiskusi bareng. Makanya nanti kelompok lain pasti akan saya minta untuk memberikan sanggahan atas itu. Yang terakhir, filsafat digunakan sebagai falsafah hidup. Nah, ini biasanya di masyarakat timur misalnya. Masyarakat timur memang lebih suka menggunakan falsafah bukan sebagai cara berpikir, tapi sebagai falsafah hidup itu. Ya kan? Sehingga wajar jika agama-agama formal lebih banyak lahir di timur ketimbang di Eropa. Konfusianisme, Taoisme, Jawaisme, mungkin Islam, Katolik, Hindu, dan sebagainya, Buddha, dan sebagainya. Sementara di Eropa lahir ilmu pengetahuan. Ini kan menarik. Pembagian seperti meskipun saya juga tidak sepenuhnya setuju, tapi seringkali ada pembagian seperti itu. Aliran-aliran ilmu pengetahuan lahir di Eropa, sementara agama-agama formal lahir di Asia, Asia Timur, dan sebagainya. Ya kan? Kenapa? Karena yang satu lebih menempatkan falsafah hidup itu menjadi lebih penting itu. Kedalaman batin menjadi lebih penting daripada kecerdasan rasional itu. Maka bagi orang yang beragama itu menganggap agama itu di hati, bukan di pikiran. Sehingga orang beragama itu ngati-hati. Sehingga kalau dimasukkan di akal, ngakali gitu, katanya seperti itu. Nah, apakah itu benar atau enggak? Ya kan nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian, nanti saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait dengan beberapa penjelasan ini. Video pembelajaran. Karena kalau saya menyampaikan ini, wah ini bisa satu semester bisa saya sampaikan ini. Padahal ini hanya pertemuan pertama dan kedua itu. Kedua dan ketiga. Itu ya teman-teman ya. Ini nanti akan saya sampaikan dalam video pembelajaran. Oke, ada komentar? Jam 9 ada kuliah nggak kalian? Ada, Pak. Oleh hari Senin berapa mata kuliah? 2, Pak. 2. Kalau saya 2, Pak. Oh, 2 ya. Jangan sampai 3 atau 4 lah. Batas maksimal mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran ya 6 jam. Maksimal 8 jam lah. Kalau sampai 3 mata kuliah, 4 mata kuliah, maka yang lain tuh residunya. Pasti bermasalahnya itu. Jam pertama, jam kedua itu proses penerimaannya. Nanti jam ke-1 itu proses capeknya. Biasanya nggak akan masuk itu kuliah. Batas maksimal 1 hari ya 2 mata kuliah saja lah. Ya, makanya saya sekarang dulu saya sehari bisa ngampu 3-4 mata kuliah, sekarang 2 mata kuliah saja supaya tidak jadi romusa itu. Oke teman-teman ya, nanti yang materi selanjutnya saya sampaikan di video pembelajaran. Dalam video pembelajaran nanti kalian boleh memberikan sanggahan karena di setiap video pembelajaran akan saya berikan forum untuk diskusi. Forum diskusi kalian bisa menyampaikan, nanti di forum diskusi itu ada jejak digital. Siapa yang aktif memberikan pertanyaan, siapa yang aktif memberikan jawaban, dan sebagainya.
jejak digital itu juga sebagai bagian dari proses penilaian. Itu nggih? Matur suwun teman-teman. Segera nanti kita ketemu di offline. Semoga segera offline, karena bagaimanapun meskipun kuliah dilakukan secara online, tetapi perjumpaan offline di kampus itu akan memberikan dinamika bagi aktivisme dunia kampus. Jangan biarkan kampus itu seperti kuburan. Mari kita jadikan kampus sebagai ruang intelektualitas untuk saling menyapa satu sama lain. Itu ya, jangan khawatir dengan kuliah offline itu loh. Ya kan? Jangan khawatir. Orang tua saya nggak mengizinkan Pak, itu karena malas mau online. Kalian kalau ketemu dengan teman-teman nanti beda rasanya. Beda, pasti intelektualitas kita kalian akan terbentuk menjadi beda. Kalau kalian di rumah kan paling ketemu sama adik, kakak, sama teman-teman SMP, SMA kan. Nggak ada sesuatu yang baru kan. Nanti kalau di kampus kalian ketemu sesuatu yang baru. Nah, kampus itu kawah candra di muka. Tempat bagaimana orang menyemai ruang intelektualitas kita. Matur suwun, terima kasih, sehat selalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, teman-teman ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bapak. Sehat juga Pak. Segera kirim ya, nama daftar kelompoknya kirim ya, yang bertanggung jawab ya. Iya, Ya, Pak. Pak, sampun dikirim di grup, Pak. Oh, sudah di grup ya? Belum Iya, saya lihat. sampun. Sukses ya. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Yes.